Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, dan seluruh para penonton dan seluruh para pecinta kajian syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ini, yang sudah sampai kita kepada pembahasan baru ya pada pertemuan kita ini, yaitu wujubut tamassuki bil kitabi was sunnah wa tarkul khawdi fima tuwiya anna ilmuhu. Wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan berdalam-dalam pada perkara yang disembunyikan dari kita ilmunya. Ini judulnya yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Namun sebagaimana kebiasaan baik kita, tentu kita akan sedikit bermurojaah ya. Bermurojaah atau memurojaahi, mengevaluasi dan mengulangi kajian kita yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa al-bahsu fi asraril qadari sababun lidolali. Itu yang sudah kita sampaikan pada episode-episode yang lalu, nanti bisa dicek di YouTube-nya saya kira. Itu mencari terkait dengan asrar, yaitu rahasia-rahasia al-qadar, ketentuan-ketentuan Allah itu adalah sebab kesesatan. Artinya bahwa orang-orang yang berta'amuk, orang-orang yang berdalam-dalam tentang Al-Qadar, itu sebenarnya celah untuk dia menjatuhkan dirinya dalam kehinaan, dan itu merupakan tangga yang tidak bisa ditempuh dan merupakan sebuah tingkatan yang berlebihan, melampaui batas. Karena memang kita tidak bisa mengetahui ya asrar ataupun rahasia-rahasia daripada penetapan atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu apa di balik itu gitu. Dan juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Satu detik kemudian pun, saya pribadi ini, saya tidak tahu apa yang terjadi bagi saya. Apalagi kepada orang lain, apalagi kepada lingkungan kita, dunia ini dan sebagainya begitu. Untuk diri kita ini aja kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Oh, kita kan bisa prediksi Ustaz, prediksi Anda itu bisa seperti yang Anda prediksikan apa tidak, berapa banyak ya hal yang sudah kita rencanakan, hal yang sudah kita hal yang sudah kita planningkan gitu, tapi itu tidak terjadi, bahkan berbalik gitu kan. Itu sering terjadi. Ya itulah berarti yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Ya, justru kadang kita mengharapkan sesuatu tidak terjadi. Yang enggak kita harapkan itu terjadi gitu. Jadi rahasia ini hanya Allah yang tahu gitu. Tidak ada yang bisa tahu tentang bagaimana perjalanan kehidupan di depannya bagaimana. Kita hanya bisa merencanakan lah. Merencanakan itu pun karena dikehendaki oleh Allah kan. Gitu. Sementara apakah yang kita rencanakan itu akan terjadi seperti yang kita inginkan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Jadi udah, kita nggak usah lagi mencari rahasia-rahasia tentang Al-Qadar itu sendiri. Biarkan dia berjalan, tetapi intinya kita sudah diberikan patokan dan jalannya, yaitu kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Kalaupun kita ditimpakan musibah, misalkan kita bersabar. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Semua yang dipilihkan oleh Allah itu yang terbaik. Semua yang dipilihkan oleh Allah per detik ini kepada kita, itu yang terbaik selama kita dalam ketaatan. Itu kata kuncinya. Jangan apa yang dipilihkan oleh Allah pada kepada kita hari ini berarti itu terbaik Ustaz. Saya lagi maksiat ini itu yang terbaik. Bukan. Saya beri catatan. Kalau kita dalam keadaan taat, dalam keadaan patuh kepada Allah, nah terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya udah disabari aja ya. Sabar kita terhadap peristiwa itu. Ya, kalau itu nikmat kita syukuri begitu. Situ konsep sederhananya untuk hidup bahagia demikian.
Tapi kan masalahnya orang terlalu tinggi keinginannya itu sehingga ketika itu tidak tercapai maka dia kecewa. Kecewa padahal ketidaktercapaian apa yang diinginkan itu adalah kebaikan bagi dirinya gitu. Bisa jadi kalau yang diinginkan itu terjadi misalkan itu justru bukan berdampak positif bagi dirinya, justru itu kadang berdampak negatif. Tapi terkadang orang kan nggak terima karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia merasa cobalah kalau dulu misalkan ini terjadi seperti yang kuinginkan, aku akan begini, belum tentu juga gitu, belum tentu juga. Intinya lah ya. Jadi supaya kita tidak berlama-lama dalam murajaah ini. Intinya apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT itu adalah hal yang sudah menjadi ketetapan dan tentu tidak bisa dirubah ya, kecuali kita memang berusaha ya, karena memang salah satu cara kita, usaha kita itu dalam bentuk doa maksudnya. Dengan doa bisa merubah takdir, tapi itu pun takdir sudah dirubah oleh Allah SWT, sudah ditentukan oleh Allah kian, bukan sekarang, bukan waktu kita berdoa itu dirubahnya, enggak. Jadi itu sudah dibuat kian memang di catatan malaikat bahwa bulan ini akan begini jika dia berdoa misalkan. Dan itu sudah ada di catatan itu. Nah kita berdoa, qadarullah kita berdoa misalkan, ya berubahlah dia. Ya begitu. Intinya jangan mencari-cari rahasia-rahasia dari ketentuan Allah karena kita tidak tahu, karena itu rahasia Allah SWT. Biarkan dia berjalan. Semua yang sudah ditentukan Allah pasti terjadi. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah kepada kita, bagaimanapun usaha kita, tidak akan pernah itu terjadi. Nah itu intinya demikian. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita dilarang untuk berdalam-dalam untuk mencari-cari al-qadar itu ketentuan Allah SWT, karena itu rahasia Allah SWT, tidak ada yang bisa tahu bagaimananya. Tapi intinya kita nurut aja apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT selama kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Kalau itu adalah musibah misalkan, kita bersabar. Kalau itu adalah kenikmatan, kita bersyukur. Jadi kita di antara dua aja, baina syukri was sabri, baina syukri was sabar, sabar dan bersyukur. Dan itu saya kira konsepnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an, dan seluruh para penonton dan para pencinta ya kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Badrak, hafizahullah tabaraka wa taala. Saatnya kita akan menyampaikan tema pembahasan kita pada pertemuan kita ini, yaitu wujubut tamassuki bil kitabi was sunnah. Wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Wa tarkul khawdi. Itu dia. Dan kita meninggalkan berdalam-dalam fima tuwiya anna ilmuhu, pada perkara yang kita disembunyikan darinya ilmunya. Artinya kita wajib nih berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, oke? Tapi kita satu sisi dilarang untuk berdalam-dalam dalam perkara yang memang kita disembunyikan dari kita ilmunya. Artinya tidak diberitahu. Itu bagaimana maksudnya, kita lihat ini. Wa qawluhu qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillahi ta'ala. Wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi. Lianna al-ilma ilmani, ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Fa inkarul ilmi al-mawjudi kufrun wa iddi'a'ul ilmi al-mafqudi kufrun wa la yasbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjudi wa tarki talabil ilmi al-mafqudi. Ini memang beliau kalau menyampaikan kata-kata itu seperti bersajak ya, artinya kata-kata akhirnya itu ya kalau bahasa Indonesia berpantun lah. Ya, jalan-jalan ke kota Medan, berarti kan N. Jangan lupa membeli durian. Berarti kan N lagi gitu kan. Jadi itu maksudnya seperti pantun lah ya. Fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwaru qalbuhu min awliyaillahi ta'ala wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi li'anna al-ilma ilmani. Ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun, fa inkarul ilmi mawjudi kufrun wa iddi'a'ul ilmi mafqudi kufrun wa la yasbitul imanu illa biqabulil ilmi mawjudi wa tarki talabil ilmi mafqudi. Begitu dia. Baik, kita terjemahkan apa kata beliau. Wa qauluhu, dan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi. Ini adalah kalimat yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan kepadanya
Man huwa munawwarun qalbuhu. Orang-orang yang diberi cahaya hatinya. Siapa mereka ini? Min awliyaillah. Dari wali-wali Allah. Dari wali-wali Allah Ta'ala. Wahiyya darajatur rasikhina fil ilmi. Ya. Dan kalimat yang dibutuhkan oleh orang-orang yang oleh orang-orang yang diberi cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu. Mereka itu adalah derajatnya rasikhin. Mereka itu adalah derajatnya orang-orang yang kokoh, orang-orang yang mumpuni ya, orang-orang yang mumpuni dalam ilmu. Lianal ilma ilmani, kata beliau, karena ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil khalqi mawjudun, ilmu yang ada pada makhluk, wa ilmun fil khalqi mafqudun, dan ilmu yang tidak ada pada makhluk. Gitu. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang ada dikuasai oleh makhluk ya, dikuasai oleh makhluk ini, termasuk manusia tentu utamanya. Dan ilmu yang tidak ada pada makhluk itu, yang enggak dikuasai oleh mereka. Fa inkarul ilmil mawjudi kufrun, mengingkari ilmu yang ada itu kekufuran, dan mengklaim dan mengaku-ngaku ilmu yang tidak ada itu adalah kekufuran. Ya, artinya mengingkari ilmu yang ada kekufuran juga, mengklaim, mengaku-ngaku tahu tentang ilmu yang tidak ada, nggak ada sebenarnya, tapi dia mengaku-ngaku tahu gitu ya, itu adalah kekufuran juga. Wala yasbutul imanu illa biqabulil ilmi mawjud. Iman tidak bisa kokoh, tidak bisa tetap kecuali dengan menerima ilmu yang ada dan meninggalkan mencari ilmu yang tidak ada. Itu dia. Jadi iman ini tidak akan dia bertengger, tidak akan dia sabit, tidak akan kokoh dan tetap kecuali kita menerima ilmu yang ada dan meninggalkan ilmu yang tidak ada. Bagaimana itu keterangannya? Kita lihat Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Qad yakunu muraduhu min hadhihi al-isyarah min awwali ma yata'allaqu bitauhidi war risalati wal qur'ani wa ma ba'da dhalik. Terkadang yang dikehendaki oleh Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa ta'ala, min hadhil isyarat, dari isyarat ini, min awwali ma yata'allaq, dari awal yang terkait dengan tauhid dan juga kerasulan dan juga Al-Quran, wa ma ba'da dzalika, dan apa yang setelah demikian. Nanti selengkapnya kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi terkadang kata beliau, maksudnya ya Al-Imam Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, perkataan beliau yang di atas tadi itu disyarahkan atau dijelaskan, diberi penjelasan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq, bahwa terkadang maksud beliau dari jumlah ini, artinya dari kalimat yang beliau sampaikan itu adalah semua yang terkait dari yang pertama pembahasan yang pertama kan terkait dengan tauhid, kemudian terkait dengan kerasulan, terkait dengan Al-Quran, ya, wa ma ba'da dzalik, dan apa-apa yang setelah demikian. Artinya apa-apa yang dibahas setelah pembahasan tentang tauhid, setelah pembahasan tentang kerasulan, setelah pembahasan tentang Al-Quran. Kalau yang kita bahas itu tentang Al-Qadar, tentang hari kiamat dan sebagainya. Gitu. Oke, itu satu kemungkinan ya. Au yuridul qariba, atau juga beliau menghendaki yang dekat. Apa yang dekat pembahasan dengan perkara ini? Yang dekat dengan perkara yang dekat dengan pembahasan ini adalah huwa ma yata'allaqu bi asli sadisi wa huwal imanu bil qadar. Atau beliau menghendaki yang dekat, yaitu yang terkait dengan prinsip yang keenam. Prinsip yang keenam yaitu al-iman bil qadar. Artinya prinsip yang keenam rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam kan al-imanu bil qadar.
Gitu. Jadi maksud beliau ini tadi yang beliau sampaikan ini adalah kalimat yang dibutuhkan oleh orang yang hatinya hatinya disinari oleh Allah, ya, diberi cahaya oleh Allah dari wali-wali Allah, yaitu derajat orang-orang yang kokoh dalam ilmu, karena ilmu ada dua gitu ya. Ilmu yang ada dan ilmu yang tidak ada, mengingkari ilmu yang ada kekufuran, mengklaim ilmu yang tidak ada itu kekufuran juga, tidaklah tetap iman kecuali dengan menerima ilmu yang ada dan meninggalkan ilmu yang tidak ada. Itu terkait dengan Al-Qadar gitu. Terkait dengan Al-Qadar, karena kan Al-Qadar itu tidak semuanya tidak diketahui gitu ya. Kalau terkait dengan bukan berarti Al-Qadar itu sama sekali kita gelap, enggak juga. Ada beberapa hal yang sudah dibuka oleh Allah. Contoh, maratibul qadar itu kan dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, yaitu al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu, kan gitu. Kemudian terkait dengan fase-fasenya, itu kan sudah dijelaskan juga dalam hadis. Ada al-qadar asy-syamil, ada mitsaqi, ada umuri, ada sanawi, ada al-yaumi. Itu semuanya dijelaskan. Artinya tidak juga kita gelap kali juga, enggak. Dia terbuka, tapi ada sisi-sisi tertentu terkait dengan al-qadar itu kita tidak bisa menebak gitu. Contoh takdir umuri. Takdir kita selama umur kita ini ada, itu kan sudah dicatat oleh Allah. Tahun ini apa akan kita lakukan, tahun ini apa, sudah. Tapi masalahnya, tahu nggak kita apa itu? Itunya kita tidak tahu. Bahwa ketetapannya sudah ada, iya. Itu kita yakini. Masalahnya apa aja? Itu yang nggak ada. Itu yang nggak ada. Jadi maksud saya bahwa, jadi kata beliau, itu ada beberapa hal yang terkait dengan Al-Qadar itu tidak kita ketahui, dan itu tersembunyi, hanya Allah SWT yang tahu kan, itu rahasia Allah gitu kan. Tapi ada perkara-perkara yang memang sudah disampaikan dan itu wajib kita ketahui dan memang harus kita imani begitu. Itu jadi kemungkinan yang dimaksudkan oleh beliau tadi itu ilmu yang tidak ada itu ya terkait dengan yang disembunyikan oleh Allah gitu ya. Nah, itu kemungkinan kata beliau ya, kata apa namanya ini Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Wa ka'annal arjah ruju'ud dhamiri ila kulli ma taqaddam. Sepertinya yang terkuat adalah kembalinya dhamir, kata ganti itu ke semua yang telah terdahulu. Artinya pernyataan beliau ini adalah terkait dengan jumlah atau kalimat yang dibutuhkan oleh orang-orang diberi cahaya hatinya dari wali-wali Allah, derajat ini dan seterusnya tadi itu kembali kepada masalah yang sudah dibahas terkait dengan tauhid, terkait dengan kerasulan, terkait dengan Al-Quran, hari kiamat, dan termasuk dengan Al-Qadar ini. Jadi semua itu, bahwa semua yang sudah dibahas itu dibutuhkan, itu loh, dibutuhkan oleh manusia. Yang sudah dibahas itu dibutuhkan oleh manusia. Fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi ay ma la budda minhu, yang seharusnya, yang tidak boleh tidak, harus. Bagi siapa? Liman huwa munawwarul qalb, bagi siapa yang tersinari hatinya. Wala yakunu munawwarul qalbi illa bidzalik, dan hati orang itu tidak akan tersinari kecuali dengan demikian. Artinya hati seorang itu tidak akan bersinar kecuali dia ngerti tauhid, ngerti tentang kerasulan, ngerti tentang Al-Quran, ngerti tentang hari kiamat, ngerti tentang Al-Qadar dan sebagainya tentunya. Fanastati'u an naqula, maka boleh kita sampaikan, fahada jumlatu i'tiqadin man qalbuhu nuyyira. Ini adalah sejumlah i'tiqad, keyakinan orang yang hatinya itu tersinari atau tercahayai. Artinya orang-orang yang bercahaya hatinya, maka dia akan memiliki akidah seperti yang telah disampaikan tadi dengan Al-Quran, terkait dengan akidah yang benar, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan Rasul, terkait dengan kiamat, Al-Qadar dan sebagainya ya. Wal imanu bil qalbi nurun, iman di dalam hati itu adalah cahaya. Li'anna nuran naw'ani, karena cahaya itu ada dua macam. Nurun hissiyun wa yara bil absar, ada cahaya hissi. Hissi artinya yang dia ini yang terlihat gitu ya, hissi. Yara bil absar, yang dia bisa melihat dengan mata kepalanya, itu cahaya. Cahaya seperti sekarang ini ada cahaya lampu ya, itu adalah cahaya apa namanya ini, nurun bil absar, yara bil absar, yang bisa kita lihat dengan mata kita. Itu nurun hissi, yaitu yang tidak apa namanya ini, yang bisa nampak, yang bisa terlihat. Jadi bukan dia abstrak, tapi dia konkret gitu ya. Wa nurun ma'nawi, tapi ada nur maknawi yang tidak nampak.
Apa itu nurun maknawi? Ini dia. Qala Allah Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat dimulai ayat yang ke-35 ini, ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti lubang yang tidak tembus cahaya, di dalamnya ada pelita, ada lentera atau ada lampu. Al-misbahu fi zujajah, yaitu lampu itu, lentera itu dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Kaca itu seperti bintang yang berkilauan. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang dinyalakan dari minyak pohon yang diberkahi. Zaitunah, yaitu pohon zaitun. La syarqiyyati wala gharbiyah, yang tidak ditanam di timur dan tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, yang hampir saja cahayanya itu bersinar, yang hampir saja minyaknya itu menyinari meskipun tidak tersentuh oleh api. Belum disentuh oleh api aja minyaknya udah bercahaya gitu ya. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, ya. Yahdi, Allah Azza wa Jalla memberikan cahayanya. May yasha, Allah Azza wa Jalla memberikan cahaya, ya. Allah Azza wa Jalla menunjuki orang itu untuk mendapatkan cahaya Allah. May yasha, siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 35. Asyahid yang menjadi saksi bahasan kita apa? Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Ai mathalu nurillah fi qalbi abdihil mu'min, perumpamaan cahaya Allah dalam hatinya seorang mukmin. Ini dia. Jadi ada cahaya gitu ya. Tadi kita katakan bahwa barang siapa yang memahami tentang tauhid, memahami Al-Quran, memahami tentang kerasulan, hari kiamat, Al-Qadar, segala macamnya, dia akan bercahaya hatinya kan. Cahaya ada dua, cahaya yang hissi, yang dia konkret, yang bisa dilihat, dan cahaya yang maknawi, yang dia itu abstrak begitu kan. Nah, ini seperti firman Allah. Ini kalau yang dalam Al-Quran ini disebut oleh para ulama maknawi, dia nurun maknawi. Allah cahaya. Artinya cahaya Allah itu di langit dan di bumi. Bagaimana maksudnya itu? Maksudnya hamba-hamba Allah SWT yang mendapatkan cahaya Allah SWT itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal imanu nurun fil qalbi. Ya. Maka iman itu adalah cahaya dalam hati. Kenapa langit dan bumi mendapatkan cahaya? Kan gitu. Allahu nurus samawati wal ardh. Karena memang selain jin dan manusia, semua makhluk bertauhid kepada Allah. Selain kedua makhluk ini. Karena kedua makhluk ini yang berpotensi bisa lari dari bertauhid kepada Allah. Langit dan bumi itu bertauhid. Bumi itu bertasbih kepada Allah. Langit bertasbih kepada Allah. Ini semua makhluk udah selesai tauhidnya gitu. Yang dua makhluk ini yang mau lari atau mau yang menyimpang dari tauhid kepada Allah, yaitu jin dan manusia. Makanya kan dalam Adz-Dzariyat kalau kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Pertanyaannya, bukankah Allah SWT banyak makhluknya, tidak hanya menciptakan jin dan manusia, tapi di dalam ayat ini yang disinggung oleh Allah hanya jin dan manusia. Karena kata para ulama, hanya dua makhluk inilah yang mau lari dari bertauhid kepada Allah. Yang lainnya mah itu udah selesai tauhidnya. Ikan, bebek, burung, angsa, ya kuda, itu semua udah selesai tauhidnya. Nggak mau mereka berbuat syirik kepada Allah. Masalahnya manusia dan jin inilah yang mau berbuat kesyirikan. Ya. Jadi langit bercahaya, ia mendapatkan cahaya Allah, iya. Kenapa? Karena mereka bertauhid, beriman kepada Allah, mensucikan Allah, tidak mau menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal imanu nurun fil qalbi, maka iman itu adalah cahaya dalam hati. Wallahu Ta'ala sammal wahya al munazzala nuran, dan Allah SWT menamakan wahyu yang diturunkan itu nuran, cahaya.
Bahkan Allah SWT menamakan wahyu yang diturunkan oleh Allah itu cahaya. Maka kata Allah, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang Allah turunkan. Cahaya di sini maksudnya wahyu Allah. Ya, wahyu Allah. Wal imanu wal ilmu fil qulubi nurun. Iman dan ilmu di dalam hati itu adalah cahaya. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Apakah awaman kana mayitan? Apakah ada orang yang dia mati? Fahyainah, lalu kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan baginya cahaya. Ai fi qalbihi, dalam hatinya. Artinya apakah ada orang yang mati maksudnya mati hatinya, yang tidak ada iman dalam hatinya, kosong hatinya dari keimanan dan sebagainya. Fahyainahu, kami hidupkan dia dan kami jadikan di dalam hatinya itu cahaya keimanan. Maka dia menjadi orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita rehat lagi dulu. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa hadhihi ma'anin 'azimatun tunabbihu ilaiha hadhihi nususu. Walakin ma hadduka min hadzal amr al-'azim. Begitu. Wa hadhihi ma'ani 'azimah. Ini adalah makna-makna yang agung, tunabbihu ilaiha hadhihi nusus, yang diingatkan oleh nas-nas seperti ini. Artinya ini adalah makna yang sangat agung, yaitu terkait dengan cahaya. Yaitu cahaya itu apa? Cahaya keimanan, cahaya keislaman, cahaya tauhid, cahaya ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang diingatkan oleh nas-nas seperti ini. Maka hendaklah kita istiqamah, ya, berdoa kepada Allah agar diistiqamahkan di atas ketaatan kepada Allah. Di tengah-tengah kita sekarang ini banyak godaan, ya, godaan syahwat, godaan fitnah syahwat, fitnah syubhat dan sebagainya, yang begitu sangat berat untuk kita jalani, ya, kecuali kita diberikan oleh Allah pertolongannya, bantuannya, ya, maka kita dapat menyelesaikan dan menjalani ini semuanya. Kalau tidak, bahaya ikhwan dan akhwat rahimanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Istiqamah di atas sunnah di zaman kita sekarang ini bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah, ya. Terutama kadang-kadang kita dihadapkan, ya, dengan persoalan ekonomi yang kadang-kadang kita diuji keimanan dan keistiqomahan kita di atas sunnah. Bagaimana? Apakah kita istiqomah di atas sunnah atau memang hanya sekedar sandiwara saja dan sebagainya. Dan kita harus ingat akhirat, bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT. Tidak ada perkara apapun yang kita bawa. Anda boleh jadi profesor, Anda boleh jadi orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang banyak follower Anda, orang yang betul-betul diulu-ulukan orang. Begitu hari kematian Anda, semuanya itu akan tertutup dengan rapi. Ikhwati fillah, a'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Semua itu akan Anda tinggalkan, dari perkara harta, ketenaran, kemewahan, kemegerlapan, pangkat jabatan, sebagainya Anda tinggalkan. Yang Anda bawa hanyalah amal soleh yang pernah Anda lakukan. Ikhwati fillah, a'azzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Maka tentu ini membuat hati kita untuk kita nasihati diri saya. Saya menasihati diri saya sendiri, ya. Kemudian para pemirsa Salam TV semuanya, bahwa memang cahaya keimanan adalah sesuatu yang sangat mahal dalam diri kita ini. Biarlah orang pergi membawa hartanya, membawa segala macamnya yang mereka miliki dari perkara dunia. Kita pergi membawa dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu lebih dari cukup sebenarnya.
Masalahnya kita untuk mempertahankan keimanan di saat-saat seperti ini, mempertahankan keimanan, ketakwaan, ketaatan, istiqamah di atas sunnah ala fahmi salafil ummah adalah sesuatu yang sangat berat, ikhwati billah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Walakin ma hadduka min hadzal amr al-'azim. Tapi apa bagianmu dari perkara yang agung ini? Apa bagianmu dari perkara yang agung ini? Artinya apa? Artinya bahwa kalaulah Anda mendapatkan makna-makna Anda tahu makna yang agung ini tadi itu terkait dengan cahaya segala macamnya itu. Tapi apa bagian Anda dari perkara yang besar ini? Sekedar Anda tahu aja, sekedar pengetahuan aja, tidak ada pengamalan atau apa begitu. Banyak orang tahu tentang Islam kan? Tahu aja dia sekedar tahu. Tapi tidak ada pengamalan, tidak itu menginternalisasi dalam dirinya dan tidak terlihat dalam perbuatannya. Ini yang kadang-kadang berbahaya, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, ya kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk dapat tergabung kepada orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah Jalla dari itu. Apa itu? Keimanan, cahaya tauhid, cahaya ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hidup hanya sementara, ikhwati fillah. Yakini dan percayailah kita akan suatu saat kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya, Anda, kameramen semuanya ini akan kembali kepada Allah Jalla. Masalahnya apa yang kita bawa? Nggak ada yang kita bawa. Nggak perlu kita berat-berat bawa tas segala macam, nggak ada. Yang kita bawa hanya kain putih yang dibalut oleh orang yang memandikan kita, mengapani kita. Tidak ada perkara yang kita bawa dari dunia ini kecuali amal soleh yang pernah kita buat, ikhwati fillah. Ikhlas, tulus karena Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi basari nura, di dalam pandanganku, penglihatanku, basarku, penglihatanku itu cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaranku itu cahaya. Maksudnya cahaya keimanan. Agar hatinya selalu dipenuhi dengan keimanan. Agar pandangan betul-betul diarahkan kepada keimanan kepada Allah. Pandangan yang mendapatkan cahaya dari Allah itu pandangan yang selalu dibimbing oleh Allah SWT untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah. Untuk melihat perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah SWT. Ini tidak mudah untuk kita menjaga anggota badan kita ini. Anggota tubuh kita yang titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa kita mencium, merasa dan segala macamnya. Ya Allah, nikmatmu sangat banyak ya Allah, yang kami sedikit mensyukurinya. Kita mohon maaf kepada Allah. Maka doa yang terbaik yang diucapkan oleh orang ketika malam terbaik apa? Bukan doa-doa dunia, enggak. Enggak ada ya Allah banyakkan hartaku yang disuruh oleh Nabi. Enggak ada. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah yang itu notabene suaminya sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mada aqul? Apa yang aku katakan ketika aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Qala Nabi sallam, quli, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya ya Allah berikan banyakkan hartaku, bahagiakan hidupku segala macamnya. Ya, itu doa yang sangat luar biasa. Apa yang didoanya apa? Doanya adalah ya Allah, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, innaka afuun, engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Ya Allah, dengan banyaknya kesalahan dan dosa kita ini, semoga Allah SWT memaafkan kita dan memberikan kita bimbingannya, cahayanya dalam hati kita, dalam penglihatan kita. Wa fis sam'i, dalam pendengaran kita ini, agar kita mendengar hal-hal yang diridhai oleh Allah, agar kita dibantu, diarahkan, dibimbing oleh Allah untuk mendengar hal-hal yang dicintai, yang diridhai, yang disetujui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa an yamini nura, dan dari kananku cahaya, sama seperti tadi keterangannya. Wa an yasari nura, dan dari kiriku cahaya. Wa fawqi nura, dan di atasku cahaya. Wa tahti nura, di bawahku cahaya. Wa amami nura, di depanku cahaya. Wa khalfi nura, di belakangku cahaya. Wa ja'alli nuran, ya Allah jadikanlah bagiku cahaya. Allahu Akbar. Ini doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-mu'minul al-kamilu al-iman fi qalbihi nurun. Seorang mukmin yang
sempurna keimanannya, di dalam hatinya itu ada nur, ada cahaya. Wa fi sam'ihi wa fi basarihi, dan di dalam pendengarannya dan di dalam penglihatannya ada nur, ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan, cahaya ilahi, cahaya bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia diarahkan kepada hal yang diridhoi, yang diberkahi, yang disenangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang-orang pelaku maksiat itu tidak ada cahaya dalam hatinya, tidak ada keimanan dalam hatinya, kecuali hanya sedikit barangkali. Maka di sini ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita berdoa dengan doa ini. Ya Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basiri nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa ja'al li nuran. Allahu akbar. Ini doa. Ya. Doa ini kita baca ikhwati fillah. A'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa nuru muhitun bihi, dan cahaya itu mengeliputi dirinya, Wa nurul ma'nawi huwa, nurul ma'nawi itu maksudnya apa sih? Nurul ilmi wal iman, itu cahaya ilmu dan iman. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, awa man kana maitan fa ahyainahu, ataukah ada orang yang dia itu mati, mati hatinya mati. Tidak ada cahaya dalam dirinya, tidak ada keimanan dalam dirinya, tidak ada ilmu dalam dirinya. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan baginya itu cahaya. Yamshi bihi finnas, yang dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kamam mathaluhu, seperti perumpamaannya, fid dhulumat, dalam keadaan kegelapan. Artinya ketika dia sebelum diberi cahaya, itu seperti orang yang berada dalam kegelapan. Walaupun kehidupannya Masya Allah mewah ya, hartanya melimpah segala macamnya, tapi kalau tidak ada ketaatan dalam dirinya, tidak ada keimanan dalam dirinya, ini orang dalam kegelapan pada hakikatnya. Apalah artinya Anda banyak harta, Anda tahu segalanya dalam perkara dunia, akhirnya Anda tidak tahu sholat, tidak tahu tata cara wudhu, sifat wudhu Nabi, sifat sholat Nabi Anda tidak tahu, sifat puasa Nabi Anda tidak tahu. Apalah artinya ini semua Anda miliki, ikhwan? Nggak ada artinya. Dunia akan berhenti di dunia ini. Sementara kita terus melanjutkan perjalanan, kan begitu. Perjalanan nggak terhenti, akan kita kembali ke negeri akhirat. Jadi kan 3 fase minimal secara garis besar kan. Dunia, barzah, akhirat. Kita ini sekarang dunia, akan kita beralih ke barzah. Yakini itu, percayai itu. Kita akan kembali ke sana, ikhwan dan akhwat rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi kalau orang yang tidak mendapatkan cahaya keimanan, ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu seperti perumpamaan orang berada dalam kegelapan. Walaupun dunianya luar biasa, itu dia dalam kebodohan, dalam kegelapan. Meskipun dia merasa dirinya enjoy aja, fun aja, kan gitu ya. Tapi sungguhnya dalam pandangan syariat dia orang yang lalai, orang yang buta karena dia berada dalam kegelapan. Dalam surah Al-An'am ayat 122. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Azza wa Jalla adalah wali, pembelanya, penolongnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ay yukhrijuhum minadh dhulumatil kufri wal ghaflati wal ma'siyati wal jahli. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran dan kelalaian dan maksiat dan kebodohan. Kemana? Ila nurul imani wal ilmi wal basirah. Kepada cahaya keimanan dan ilmu dan al-basirah. Artinya apa, ikhwan dan akhwat? Rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bahwa orang-orang yang beriman itu dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, sehingga Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa? Kegelapan kemaksiatan, kekufuran, kelalaian, dan kedurhakaan menuju cahaya. Cahaya apa? Cahaya keimanan, cahaya ketaatan, cahaya ilmu, dan cahaya keyakinan. Ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa, ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tapi kan sayangnya banyak orang kadang-kadang kalau terkait dengan ilmu agama ini
Mereka merasa kecil ilmu agama itu. Nggak ada manfaatnya itu. Kan gitu. Nggak ada manfaatnya menurut mereka. Anda tahu agama, tahu sholat, selesai. Udah menurut mereka begitu aja. Ya akhi, ukhti, ini dunia ini main-main kata Allah. Tapi kita serius sih kan. Akhirat itu serius tapi kita main-main. Kan gitu jadinya. Ini dunia ini laibun walahun ini saja. Main-main dan sedang gurau. Tapi kita serius. Nah itu dia kan. Gitu. Sementara akhirat yang itu adalah darul qarar, ya, lahil hayawan dan sebagainya. Tapi kita main-main gak peduli dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa ketemu di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.